Shalom, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Gereja Mula-Mula, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya. Melalui materi ini kita akan melihat bagaimana gereja pertama kali lahir, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, serta bagaimana Injil dapat tersebar ke seluruh dunia. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan memperkuat iman kita. Mari kita mulai pembahasannya. Latar belakang politik, sosial, budaya, dan agama. Sebelum gereja berdiri, dunia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Romawi memiliki pemerintahan yang kuat serta membangun jalan-jalan yang memudahkan perjalanan dan penyebaran Injil. Dari segi sosial, masyarakat terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari bangsawan, pedagang, hingga budak. Dari segi budaya, bahasa Yunani menjadi bahasa yang banyak digunakan sehingga memudahkan para rasul memberitakan Injil. Sementara dari segi agama, bangsa Yahudi sedang menantikan kedatangan Mesias, tetapi banyak yang belum menerima Yesus sebagai Mesias. Pelayanan Yesus sebagai dasar berdirinya gereja. Selama pelayanannya di dunia, Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, dan memberitakan kerajaan Allah. Yesus juga memilih 12 rasul untuk melanjutkan pelayanan setelah ia naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung agar semua murid pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa. Peristiwa Pentakosta. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke atas para murid pada hari Pentakosta. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Rasul Petrus kemudian berkhotbah kepada orang banyak. Pada hari itu sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Peristiwa inilah yang menjadi awal berdirinya gereja mula-mula. Kehidupan jemaat perdana. Kehidupan jemaat mula-mula sangat sederhana namun penuh kasih. Mereka tekun belajar firman Tuhan, hidup dalam persekutuan, berdoa bersama, memecahkan roti, serta saling membantu orang yang membutuhkan. Karena kehidupan mereka menjadi teladan, semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Organisasi gereja dan kepemimpinan. Ketika jumlah jemaat semakin bertambah, para rasul memilih 7 orang untuk membantu pelayanan kepada jemaat. Dengan pembagian tugas ini, para rasul dapat lebih fokus pada doa dan pemberitaan firman Tuhan, sehingga pelayanan gereja semakin berkembang. Mujizat para rasul. Allah melakukan banyak mujizat melalui para rasul. Misalnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, banyak orang sakit disembuhkan, dan para rasul tetap dipelihara Tuhan ketika mengalami berbagai kesulitan. Mujizat-mujizat ini membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Penganiayaan terhadap gereja. Walaupun gereja bertumbuh dengan pesat, orang-orang Kristen juga mengalami penganiayaan. Mereka ditangkap, dipenjara, bahkan ada yang dibunuh karena mempertahankan iman. Namun penganiayaan tidak menghentikan penyebaran Injil. Justru Injil semakin tersebar ke berbagai daerah. Pertobatan dan pelayanan Rasul Paulus. Paulus sebelumnya adalah seorang penganiaya orang Kristen. Namun dalam perjalanan menuju Damsyik, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sejak saat itu, Paulus bertobat dan menjadi salah satu pemberita Injil terbesar. Melalui pelayanannya, banyak jemaat berdiri di berbagai kota. 3 perjalanan misi Paulus. Paulus melakukan 3 perjalanan misi. Pada perjalanan pertama, ia mulai mendirikan jemaat di Asia Kecil. Perjalanan kedua, membawa Injil masuk ke wilayah Eropa. Sedangkan perjalanan ketiga bertujuan menguatkan jemaat-jemaat yang telah berdiri. Melalui perjalanan-perjalanan tersebut, kekristenan berkembang dengan sangat pesat. Konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem diadakan untuk membahas apakah orang bukan Yahudi harus mengikuti seluruh hukum
menebus agar dapat diselamatkan. Keputusan akhirnya adalah bahwa keselamatan diperoleh karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena menjalankan hukum Taurat. Surat-surat para rasul. Selain memberitakan Injil, para rasul juga menulis surat kepada jemaat. Surat-surat tersebut berisi pengajaran, nasihat, teguran, dan penguatan iman. Hingga sekarang, surat-surat itu menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Penganiayaan pada masa Nero dan Domitian. Pada masa Kaisar Nero dan Domitian, banyak orang Kristen mengalami penganiayaan. Mereka menolak menyembah Kaisar karena hanya menyembah Tuhan. Walaupun menghadapi penderitaan, mereka tetap setia kepada Kristus. Tokoh-tokoh gereja mula-mula. Beberapa tokoh penting dalam gereja mula-mula antara lain Petrus, Yohanes, Yakobus, Barnabas, Stefanus, Filipus, Timotius, dan Paulus. Melalui pelayanan mereka, Injil terus berkembang dan gereja semakin bertumbuh. Faktor pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu penyertaan Roh Kudus, pemberitaan firman Tuhan, kehidupan jemaat yang penuh kasih, semangat penginjilan, dan kesetiaan orang percaya di tengah penganiayaan. Sebagai kesimpulan, gereja mula-mula menjadi teladan bagi gereja masa kini. Kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam kasih, bertekun dalam firman, serta bersemangat memberitakan Injil merupakan nilai-nilai yang harus terus dipertahankan oleh setiap orang percaya.